Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Sukadi Elektronik, channelnya Smartphone Suka Elektronik. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan dari kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang driver LED DC, teman-teman. Driver LED DC. Nah, ini aku ada beberapa driver LED DC, dan teman-teman kalau melihat ada bentuk driver LED DC seperti ini, pasti teman-teman sudah mengetahui kira-kira ini biasanya terpasang pada lampu LED merek apa gitu ya teman. Karena untuk driver DC yang mudah seperti ini biasanya terdapat pada sebuah lampu yang punya nama ya teman-teman, yang punya merek ya. Adapun aku juga ada driver LED DC model seperti ini teman-teman. Oke, nah ini namanya driver LED DC universal ya teman. Ini cabutan. Oke, pada hari ini saya ingin membahas yang ini dulu ya teman. Ini pada dasarnya sama ya teman, untuk LED driver DC maupun AC sama, cuman perbedaannya kalau LED driver AC itu keberadaan daripada komponennya ini menjadi satu, ada rangkaian board chipletnya ya teman, seperti ini dia. Nah, ini menjadi satu ya teman. Oke, cantiknya pada board chipletnya ya teman. Oke, kalau driver DC LED DC seperti ini ya teman, jadi terpisah. Oke, dan untuk lampunya, untuk board chipletnya seperti ini, jadi terpisah ya teman. Nah, oke, kembali lagi ke pembahasan ya teman. Kenapa kita mesti mengenal dan memahami driver DC ini ya teman? Karena diharapkan dengan kita mengenal, memahami, dan apabila mengalami kerusakan, maka kita bisa menentukan kira-kira di bagian mana nih yang rusak gitu. Jadi tidak diacak di dalam menservisnya teman-teman, karena kita telah memahami cara kerjanya ya, kita telah tahu betul cara kerja daripada sebuah driver ya teman. Oke, langsung saja kira-kira ada komponen-komponen apa saja yang ada pada driver DC ini ya teman. Oke, jadi kalau boleh dipisah-pisahkan ya teman. Jadi di modul driver DC ini ada 3 bagian pokok ya teman. Bagian penting yaitu yang pertama bagian penyearah arus ya teman. Bagian penyearah arus, dimana di sini ada 2 buah kabel ya. 2 buah kabel, yang satu ini ada resistor fuse-nya ya teman. Ini yang berhubungan langsung ke arus PLN ya. Dari arus bolak-balik itu kemudian disearahkan ya teman. Nah, di sini ada dioda, oke, dioda SMD ya teman. Oke, dioda bridge ini. Oke, kemudian setelah itu masuk ke kapasitor tegangan tinggi ini ya teman, kapasitor tegangan tinggi. Nah, ini diantaranya adalah bagian penyearah arus ya. Kemudian setelah itu diteruskan ke bagian regulator ya teman. Regulator ada apa saja? Diantaranya ada IC, kemudian ada dioda V-out ini ya teman. Kemudian di sini ada resistor, ada lilitan, dan kemudian ada trafo ya teman. Setelah itu kemudian bagian output ya teman, bagian output ke depan. Oke, jadi langsung kita bahas satu persatu ya teman, dan fungsinya. Oke, yang pertama bagian, udah hujan nanti Ben. Yang pertama yaitu bagian penyearah arus, ditandai dengan adanya 2 kabel ini yang berhubungan dengan arus bolak-balik ke PLN. Yang satu di seri dengan 1 buah resistor fuse ya teman. Resistor fuse ini yang biasanya nilainya tidak lebih daripada 20 ohm resistor fuse ini. Sangat penting adanya resistor fuse ini ya teman, karena resistor fuse ini sebagai pengaman ya teman. Apabila ada komponen yang short ya teman, maka di sini resistor fuse-nya ini pasti akan putus ya teman, sehingga akan melindungi di komponen-komponen lain terjadi kerusakan ya teman. Dan keuntungan yang kedua, bahwasanya resistor fuse ini juga sebagai pengaman untuk tegangan listrik PLN ya teman. Jadi apabila ada komponen yang short di sini, maka di PLN kita tidak akan terjadi ngetrip atau jeklek ya teman. Oke, setelah dari kabel 2 ini, maka kemudian akan disalurkan ke sini teman, ke dioda, akan disearahkan ya teman. Jadi arus bolak-balik kemudian masuk ke dioda akan disearahkan menjadi arus DC ya teman. Yang mana
dibantu dengan kapasitor Miller ini, teman-teman. Dibantu dengan kapasitor Miller ini. Oke. Setelah itu, nah keluaran dari dioda ini, dioda grid ini tegangannya ini menjadi DC berkisar antara 200 sampai 300 volt DC, teman. Jadi gede banget ya, teman. Maka hati-hati di dalam melakukan penyervisan ini ya, teman, karena ini walaupun arus DC tapi ini besar sekali, berkisar antara 200 sampai 300 volt. Oke, kemudian dialirkan ke ini dia, ke dioda ke kapasitor tegangan tinggi ya, teman. Oke, kapasitor tegangan tinggi. Nah, di sini untuk kapasitasnya nilai mikronya ya tergantung ya, teman, tergantung beban yang akan dibebankan kepada sebuah driver ini ya, teman. Maka semakin besar bebannya ya, yang dirancang ini, semakin beban ini digunakan untuk beban yang besar, maka nilai mikronya pun akan semakin besar pula ya, teman. Biasanya berkisar di antara 2 mikro sampai 18 mikrofarad, 20 mikrofarad gitu ya, teman. Oke. Dan untuk kapasitas tegangannya 400 volt ke atas ya, teman. 400 volt sampai 500 volt ya, teman. Karena di sini menyimpan tegangan tinggi VDC daripada keluaran dari pengarah dioda ini ya, teman. Dari pengarah dioda ini ya, teman. Jadi diharap dengan kapasitas 400 volt ke atas, maka kapasitor tegangan tinggi ini akan mampu menampung tegangan tinggi dari dioda ini ya, teman. Bisa dipahami ya. Jadi kalau di sini nanti lebih kecil dari 400 volt, akan dikhawatirkannya akan meledak ya, teman. Oke. Jadi ini bagian pertama, bagian pengarah arus. Oke. Jadi tatkala kita melakukan pengecekan yang pertama kali, kita wajib melakukan pengecekan di kapasitor tegangan tinggi ini ya, teman. Plus min kita menggunakan avometer di BC sekitar 500 volt. Kalau di sini ada tegangan 200 sampai 300 volt, berarti untuk komponen-komponen sebelum kapasitor di sini, komponen bagian pengarah arus sebelum kapasitor ini berarti semua dalam keadaan aman ya, teman. Apabila di kapasitor tegangan tinggi ini tidak ada tegangan ya, tidak ada tegangan DC yang keluar atau di bawah 200, setelah 200 volt DC misalkan, bisa dipastikan ada yang lemah di sini ya, teman. Bisa diodanya ini, bisa diodanya, atau bisa jadi di bagian kabel-kabel sini ada yang kendor solderannya, atau kalau tidak ada tegangan sama sekali, bisa jadi di bagian resistor fuse-nya putus, atau di bagian diodanya ini adalah rusak total ya, teman. Oke, lanjut. Setelah dari kapasitor ini ya, teman, kapasitor tegangan tinggi ini maka akan disalurkan ke beban ya, teman. Ke beban ya. Dan sebelum ke beban tentunya harus ke bagian regulator dulu. Bagian regulator, di sini ada IC ya, teman. Ada IC, kemudian di sini ada 2 resistor. Oke, perhatikan ya, teman, 2 resistor dengan nilai resistensi sekian, yang mana 2 resistor ini fungsinya adalah untuk membatasi arus yang keluar ya, teman. Untuk membatasi arus ke output beban. Oke. Semakin besar nilai resistor ini, nah, maka di sini terkadang ada 1, 2, terkadang ada 3 ya, teman. Jadi tergantung ya, teman. 1, ada 2, ada 3. Nah, oke. Jadi semakin ini diparalel, semakin diparalel maka tegangan nilai daripada resistansinya ini berarti semakin kecil ya, teman-teman. Oke, semakin kecil. Oke, karena membagi dirinya sendiri, sehingga arus yang keluar akan besar. Maka kalau kita akan menurunkan arus yang keluar ke beban itu akan kita turunkan, maka kita cukup kita ambil 1 misalkan gitu, teman. Resistor kalau ada 2, kita ambil 1 gitu untuk menurunkan beban. Oke, di sini ada IC, ada resistor, kemudian juga ada ini coil ya, teman. Kemudian ada trafo ya, teman. Ada trafo. Oke, ada trafo, kemudian ada resistor ya, teman. Oke, ini ada kapasitor filter. Nah, kapasitor filter ini berhubung dengan resistor. Nah, resistor pembuang muatan ya, teman. Nah, saya masuk resistor pembuang muatan ini di paralel ya, teman. Untuk yang plus dari plus kapasitor filter ya, teman.
plus kapasitor feeder, kemudian diparalel dengan resistor beban, resistor pembuang muatan, dimana ini biasanya nilainya adalah sekitar di sekitar berapa ya nih, berapa ini angkanya? Oke. Itu ya teman, 2203 ya. Biasanya sampai 1 mega itu, 1 mega ohm ya teman. Ini kemudian ini berhubungan dengan output positif, kemudian yang negatif kapasitor filter yang negatif ini jalur ke sini ya teman, ke trafo yang bagian negatif ya teman. Gitu. Nah, ini jadi untuk mengetahui bagian regulator ini berfungsi dengan baik atau tidak, teman-teman cukup mengukur di sini teman, di dioda output. Nah, di sini ada garis-garisnya teman. Jadi ini bagian positif ya teman. Oke, bagian positif ini keluaran dari kapasitor, kaki kapasitor yang positif, faktor tegangan tinggi ya teman, menuju yang dioda yang bergaris-garis ini. Nah, negatifnya ke trafo. Oke, jadi tinggal diukur di sini dengan multitester seperti ini ya teman, plus min. Ini yang plus, ini yang min. Jadi keluaran dari dioda ini mesti berkisar sekitar 200 sampai 300 volt DC ya teman. Nah, biasanya lebih rendah dari tegangan yang ada di kapasitor tegangan tinggi nih teman, lebih rendah sedikit gitu. Kalau di sini ada tegangan, bisa dipastikan berarti di komponen-komponen regulator ini ya, berarti dalam keadaan baik ya teman. Kalau di dioda sini, dioda V out ini tidak ada tegangan, bisa jadi ada permasalahan yang rusak di bagian regulator. Oke. Dan biasanya bagian rusak di bagian regulator itu sering terjadi pada IC-nya teman. Bisa terjadi pada IC-nya, atau kalau di bagian trafo itu jarang teman. Di bagian trafo itu jarang. Jadi seringkali terjadi di bagian IC regulatornya ini. Oke, gitu ya teman-teman. Ya, dengan harapan kita bisa memahami cara kerja daripada driver DC dan mengenal komponen-komponen dan cara kerjanya, maka di dalam kita melakukan penservisan tidak gagal. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis. Selamat berkarya terus, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.